dengan anak-anak itu ya bagaimana cara kita mengatasi dengan anak-anak, ya cara anak-anak. Ya, Benar, tapi jangan lupa kita juga sebagai seorang guru pasti digugu dan ditiru oleh anak murid Rumba. kita. Halo sahabat Rumba, kembali lagi bersama saya Jenny. Dan kali ini kita akan ngobrol langsung sama salah satu semifinalis guru favorit SD sekota Palembang, perwakilan dari SD Negeri 241 Palembang dengan Bapak Ferdiansyah. Halo Bapak. Halo Mbak Jenny. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Masih ya. sehat. Hari ini berarti ngajar Pak hari ini? Ya, hari ini kebetulan hari Senin, saya mengajar di kelas 5. Sebenarnya saya juga wali kelas 5 sih. Oke, jadi Bapak wali kelas nih guys. Iya, Nah, wali kelas. killer nggak Pak? Enggak juga sih. Kalau Nggak zaman juga, sekarang Pak, ini ya? kalau guru-guru killer itu udah nggak ada lagi. Udah nggak ada Pak ya. Iya. Guru-guru sekarang ini kan namanya guru itu kan gimana sih menjadi role modelnya untuk anak-anak kita nantinya. Jadi udah ngerangkap semua Pak ya, udah ngerangkap jadi sahabat, Iya. jadi bapak, Nah itu tadi. jadi mas. Kalau jadi mas itu belum ya, jadi mas. Kayaknya anak SD kejauhan ya kalau jadi mas. Wah itu ini masih kecil-kecil semua, masih SD. Oh ya Pak, kan udah seiring perjalanan Bapak menjadi seorang guru. Kalau boleh tahu tuh dimulai dari tahun berapa Pak? Mulai jadi guru Pak? Mulai ngajar deh. Ya, saya itu sebenarnya itu mengajar itu dari 2006. 2006 itu ketika saya masih kuliah. Saya itu pertama itu kuliahnya jurusan bahasa Inggris. Kemudian kuliah lagi, kemudian ambil PGSD. Nah, dari situ 2006 saya mengajar di sekolah negeri. Di SD berapa yang di belakang pahlawan itu 179 kalau dulu itu. Nah, kemudian saya ikut tes sekolah di SDIT Anurias Kayu, tepatnya di daerah Musi Banyuasin di Moba. Nah, itu saya dari 2008 sampai 2016 itu di SDIT Anurias Kayu. Sekolah tersebut punya Pemda, punya pemerintah daerah Moba di situ sebenarnya. Nah, kemudian dari 2016 sampai 2016 saya di Moba itu Mbak. 2016 akhir di bulan 9 itu saya pindah ke Palembang. Pindah ke Palembang, saya masih di swasta di SD Islam Khalifah Anizam. Oh, SD Khalifah. Saya yang ada di Mas Krebet kilometer 9 kalau nggak 9 atau 10. Nah dari situ kemudian saya ikut tes CPNS. Akhirnya 2019 tes 2018 tes, 2019 saya penempatan di SD 241 Palembang ini. Oke, jadi kalau ditotali berapa tahun itu Pak? Lebih kurang itu 15. Ya. 15 tahunan Pak ya? Lebih kurang. Jadi sahabat Rumba udah 15 tahun nih. Lebih 15 dari tahun 15 mengajar. Kalau ngajarnya ya benar Mbak. Ya kan Pak ya? Dari itu kalau dia anak udah SMP itu anaknya Pak itu. Masuk SMA udah. Sudah mau masuk SMA kalau gitu. Benar, kalau cicilan udah lunas itu Pak. Cicilan ya. Cicilan KPR. Dan kata orang kan kayak gitu Pak ya, biasanya pacaran lama kan katanya berapa tahun, 10 tahun. Udah lunas itu kalau cicilan. Ngajarnya lama, 15 tahun. Betul. Jadi nggak usah diragukan lagi. Insya Allah udah mateng lah Pak ya ilmunya. Masih belajar juga masih belajar terus Pak ya, karena seiring bertambahnya zaman kan IT betul. Sekarang kan banyak juga program-program dari pemerintah yang kita harus ikuti. Terutama lagi sekarang ini yang lagi gencar-gencarnya namanya program ada guru penggerak, sekolah penggerak, dan ya alhamdulillah saya ikut di Kota Palembang ini guru penggerak angkatan 4. Program yang dari Kementerian Pendidikan. Ya, itu program percepatan transformasi pendidikan. Nah, jadi Mas Nadiem Menteri Pendidikan kita tuh itu kan ada kalau di Palembang ini guru penggerak itu dari angkatan 1, angkatan 4. Nah, saya dari angkatan 4 nih. Kemudian langsung ke angkatan 7, 8 dan 9. Nah, nanti ada lagi untuk angkatan 10 berjalannya. Jadi saya di angkatan 4 Mbak, dari guru penggerak. Nah, guru penggerak itu bagaimana sih menjadi guru yang melakukan perubahan di pendidikan pembelajarannya. Jadi maksudnya itu
murid itu guru itu hanya menuntun murid untuk tumbuh kembangnya. Jadi menuntun anak sesuai tumbuh kembangnya, sesuai kodratnya sebagai seorang anak. Jadi ya disitulah peran kita sebagai guru. Kita biarin deh anak kita mau jadi apa, kita turuti. Jangan sampai anak ini tidak pandai di bidang akademik, akhirnya kita paksa. Sebenarnya kompetensi dia bukan di bidang akademik, dia mungkin di bidang olahraga. Jadi seorang olahragawan tidak membutuhkan yang namanya misalnya akademiknya yang besar, dia butuh yang mungkin yang sesuai bidangnya lah, yang kemampuannya. Hobi jadi di situ bidang seni betul gitu, yang hobi seni di seni, hobi olahraga atau akademik pun. Orang akademik, ada anak pintar akademik di olahraganya mungkin fisiknya mungkin kurang mendukung atau seperti itu, Mbak. Pastikan Pak, di awal mulai karir Bapak sebagai seorang guru, ada yang melatar belakangnya. Pasti ada alasan Pak ya. Pasti betul ada sekali, setiap apa yang didapatkan sekarang tuh nggak mungkin kayak membalikkan telapak tangan. Susah itu membalikannya. Betul. Gimana itu Pak? Boleh Pak? Jadi saya itu sebenarnya terinspirasi itu pertama itu dari guru saya waktu SMA, Mbak. Guru SMA guru ya. SMA itu guru bahasa Inggris, namanya boleh sebut namanya itu boleh. Ibu Nur Hayati. Bu Nur Hayati. Iya, kalau Ibu Nur Hayati nonton ya. Bu Nur Hayati itu guru saya SMA guru bahasa Inggris. Dari sana saya mulai menyukai bahasa Inggris dan kayaknya asik nih menjadi guru. Nah, jadi dari beliau juga saya belajar bagaimana menjadi seorang guru, karena ibu ini ketika masuk kelas itu entah mengapa membuat gairah belajarnya meningkat, Mbak. Jadi semangat belajarnya. Karena di kelas itu kita tidak hanya belajar present, ini simple past tense, ini dia mengajarkan juga seperti itu, tetapi dengan yang menyenangkan. Kami diajaknya bernyanyi, kami bernyanyi bahasa Inggris, kami diajaknya ikutan kayak bermain drama seperti itu. Nah, jadi dari situ saya mulai tertarik, karena kan zaman saya itu dulu waktu SMA itu kan tahun 2000-an itu guru itu ya belajar yang cara-cara yang datang memberi pelajaran latihan seperti itu. Ternyata dari situlah saya mulai asik nih kayaknya menjadi seorang guru. Belajar ngajak anak-anak bernyanyi, ngajak anak-anaknya bermain drama, seperti itu, Mbak. Jadi kemudian tamat SMA ini saya cobalah ikut kuliah di jurusan FKIP. Apa itu? Bahasa Inggris saya pertama itu. English teacher berarti ya? Ya, dulu. Dulunya Pak dulu ya? Kemudian ambil kuliah lagi yang BI, itu jurusan PGSD. Nah, sekarang lagi ngajar di SD sini. Ngajar di SD. Jadi seorang Bu Nur Hayati ya kemarin ya Pak ya, yang menginspirasi itu. Berarti beliau tuh menerapkan learning Pak, bukan study. Jadi learning itu skill, belajar banget itu. Learning by doing. Jadi belajar langsung dengan beliau itu sungguh sangat menyenangkan. Nah, dari situ mulai tumbuhlah kemarin jadi seorang gurunya itu. Pasti jadi kebanggaan nggak sih Pak kalau misalkan posisinya dibalik. Jadi ada seorang anak murid yang juga terinspirasi dari seorang Pak Firdi. Pengen juga jadi guru nanti dia. Mungkin kita nggak tahu Mbak. Nggak tahu kan Mbak ya. Suatu hari nanti yang hari ini kan Bapak yang nyebut Bu Nur Hayati tanpa Bu Nur Hayati tahu. Nanti siapa tahu anak murid Bapak, saya terinspirasi dari Pak Firdi. Saya tidak tahu. Saja ada. Amin. Jadi ini ya Pak ya, kalau dibilang biasanya guru-guru terinspirasi dari guru-gurunya juga. Nah, kalau sejauh ini Pak, dari hampir 15 tahun Bapak mengajar. Kalau untuk anak muridnya kan beragam nih Pak. Ada yang aktif, ada yang pasif. Betul sekali. Bagaimana Bapak menanggapi anak-anak yang beragam itu Pak? Dan tentunya jumlahnya nggak sedikit. Nah, gimana itu nanti? Pengalaman saya kalau di sini ini di kelas ini kan memang anak-anaknya
aktif, ada yang aktif, ada yang memang anaknya yang pendiam, ada anaknya. Nah itulah kita di guru penggerak itu belajar yang namanya pembelajaran diferensiasi. Nah jadi bagaimana kita menangani anak yang ini visual, ini audio visual, nah seperti itu. Jadi mungkin anak ini anaknya aktif, anaknya aktif, ini pembelajarannya nggak bisa ini kalau kita hanya memberikan pembelajaran atau secara langsung membacakan seperti itu. Mungkin butuh praktek. Nah seperti itu. Jadi bagaimana cara kita menguasai kelas itu jadi cara bagaimana kita pembelajaran biar menyenangkan lah. Jadi anak-anak tertarik. Jadi misalnya gini nih, di kelas itu anak ini hobinya belajarnya hanya dengan melihat, atau anak yang pendiam dia memperhatikan. Nah, jadi cara kita ya cukup dengan memberikan pembelajaran yang memberikan teks atau dibacakan, dia bisa mengerti. Nah, tapi kalau anak yang aktif tadi, dia nggak bisa memahami hanya dengan mendengarkan seperti mungkin kita kasih dengan praktek. Oh gini, nah ini kelompok ini kita badai menjadi kelompok ini, kelompok anak yang aktif, ini yang pendiam, nah yang seperti itu. Jadi, berarti ini Pak ya perlu pemahaman karakter juga Pak iya, di mekanisme pengajarannya. Betul sekali dari anak-anak tersebut. Ya. Kalau di kelas saya itu alhamdulillah sih anak-anaknya aktif semua. Nama juga anak-anak kan. Jadi kalau kita sekarang ini yang dengan anak-anak itu ya bagaimana cara kita mengatasi dengan anak-anak, ya cara anak-anak. Tapi jangan lupa kita juga sebagai seorang guru harus tahu juga kita ini sebagai seorang guru yang pasti digugu dan ditiru oleh anak murid kita. Benar. Jadi sahabat Rumba, kalau kita ambil dari Pak Firdy, memahami karakter itu penting, Pak. Betul sekali. Memahami karakter. Jadi seperti Bapak sebutkan tadi, ada anak-anak yang visual, ada audio. Itu ini Pak ya pola pengajarannya nggak sih Pak? Iya. Kayak dia ini bisa belajar tuh modenya gini. Jadi untuk pengajaran anaknya pun kita memberikan ini misalnya untuk menyelesaikan soal ini, anak ini dengan cara bercerita, karena dia hobinya aktif, silakan untuk menyelesaikannya dengan bercerita, mungkin seperti itu. Nah ini anak yang anak ini misalnya memperhatikan, dia bisa hanya memperhatikan, bisa menjawab soal, ya sudah kita kasih soalnya seperti itu. Jadi anak-anak yang aktif tadi mau bercerita, silakan ke depan. Nah, seperti itu. Biar kita ini guru ini hanya menuntun anak murid kita sih, menuntun mereka mau jadi apa kita tuntun. Itu, jadi sahabat Rumba bisa kita lihat Pak ya, bareng sama-sama. Ternyata jadi seorang guru tuh bukan sekedar ngajar, mendidik, jadi psikolog anak, geragap jadinya. Soalnya kan saya dengar dari tadi Bapak jelaskan, kan secara nggak langsung kita tuh harus tahu isi hatinya Pak ya, yang kayak pola pikirnya gitu Pak ya. Gini loh Mbak, waktu saya di Skayo kemarin itu pernah ada anak murid saya itu yang curhat loh dengan saya. Nah, itu baru kelas 3 SD. Berarti saya ingat. Jadi anak tersebut cerita tentang, Pak saya hari kenapa ini saya dimarah. Nah kan sudah ngapa dimarah, saya kan main, dia main lupa waktu, kemudian PR nggak dikerjain dulu tuh. Jadi dimarah sama orang tua. Jadi anak-anak saya tuh masih kecil, pernah di kelas 3 itu kemarin itu. Jadi ya anak kecil kayak ini bisa loh curhat. Kadang masalahnya kecil loh. Masalah kecil dan ringan. Dia cerita katanya lupa, dia cerita dengan orang, lupa banget. Nah itulah kamu. Nah akhirnya kamu bermain terus cerita dengan saya kan. Jadi ketika saya di pesisir, saya lagi mengoleksi soal itu, dia datang. Jadi anak ini padahal anaknya aktif dia. Berarti Pak sebenarnya kalau kita lihat Pak ya, tertarik benang merahnya. Anak-anak tuh juga kita benar kata Bapak sebagai orang tua kedua, jadi
orang tua di sekolah. Orang tua yang di sekolah untuk anak-anak. Psikolog, jadi psikolog juga ini jadinya ini. Iya. Secara nggak langsung ya Pak ya. Secara nggak langsung tapi kita by experience dengan pengalaman tapi bedanya. Seperti itu, Mbak. Kalau ini Pak ya, kalau kita tadi udah bahas soal anak-anak. Tentu dan setiap anak tuh punya potensi yang seperti Bapak sebutkan. Bukan sekedar penyebutan belaka Pak ya, memang udah penelitiannya seperti itu memang Pak ya. Seperti itu. Ibarat kalau ada, aku pernah baca animasi gitu Pak ya. Jangan memaksa ikan untuk manjat. Ya gitu kan kurang lebih ya Pak ya. Jangan memaksa monyet untuk berenang katanya kan gitu. Memang sih Pak, kalau dari sepengenalanku aja kurikulum itu udah 4 kali berubah. Aku zaman KTSP. Zaman KTSP dan rubah lagi zaman K13. Sekarang sudah berubah zaman katanya udah apa Pak Merdeka, kurikulum Merdeka. Terus nanti insya Allah akan berubah menjadi kurikulum nasional. Nah, udah 4 kali guys, 4 kali sahabat Rumba. Jadi tapi tentu harapannya adalah anak-anak itu semakin baik ya Pak ya. Kalau menurut Bapak sendiri, tadi kan udah melihat anak-anak yang aktif Pak ya. Kemudian ada anak-anak yang mungkin ya pasif mungkin atau gimana gitu Pak ya. Nah kalau guru itu selalu membutuhkan inovasi. Iya. Nah kalau Bapak sendiri gimana sih Pak, sejauh Bapak tentu ada Pak ya perbandingan Bapak mengajar dulu di 15 tahun belakang dan yang sekarang, kira-kira Pak inovasi apa Pak yang udah dikeluarkan Pak sejauh ini? Inovasi itu nggak mesti harus berwujud benda ya teman-teman ya. Inovasi metode itu udah inovasi metode. Itu, Pak. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan Mbak. Jadi selama kalau zaman dulu ketika pertama kali ngajar dengan yang sekarang itu sangat berbeda. Karena di sini anak-anak itu nggak butuh lagi yang dengan metode ceramah. Kita berdiri dengan mengajarkan, kita baca, anak mengerjakan ini enggak lagi. Anak enggak butuh yang seperti itu. Jadi anak butuh tuh ya anak yang bergerak. Jadi ketika inovasi yang saya berikan ya belajar di kelas itu pertama itu kita adain ice breaking. Ice breaking di kelas. Biar apa pembelajaran, biar anak itu lebih semangat, lebih fokus ketika ada saya lihat ketika anak-anak sudah lulus itu, yuk nak kita ice breaking sebentar, ayo berdiri. Kita bisa ice breakingnya nggak usah yang terlalu kita tepuk konsentrasi itu bisa membuat anak jadi lebih fokus lagi Mbak. Jadi dengan adanya ice breaking, pembelajaran kita menggunakan infocus, itu akan membuat daya tarik anak terhadap pembelajaran itu berbeda. Jadi dia lebih semangat, lebih antusias lah dalam pembelajaran menggunakan infocus. Kita banyak games-gamesnya yang seperti itu. Anak-anak kalau sekarang ini anak-anak lebih suka bermain games yang seperti itu. Ya, media pembelajaran Pak ya. Iya, jadi kemarin itu kita ada pembelajaran mengenal nama-nama negara, seperti itu kan. Jadi di situ kita buat gamesnya yang namanya si polisi numpang tanya, mainan anak-anak, tapi kita atas nama negara. Nah dari situ mereka akan menyebutkan nama-nama negara itu kan nama permainan games, tetapi di connect dengan pembelajaran. Ya, benar. Jadi anak itu biar paham juga. Ini main games tetapi pembelajaran yang ada di dalam. Jadi mau nggak mau Pak, karena semangat main nggak mau kalah belajar. Iya. Gitu, itu kan termasuk dalam pembelajaran mengenal nama-nama negara. Gitu ya guys ya. Iya. Udah beda zamannya Pak Gerdi ya. Betul dari sekali. Zaman sekarang. Kalau zaman kami dulu catat buku sampai selesai. CBSA. Kamu ragum ya? Udah diragum nih sampai selesai. Tapi kalau sebenarnya udah semakin baik Pak ya. Mungkin zaman Bapak dulu ada belajar PMP segala macam. Iya betul sekali. Kalau sekarang PMP itu ya nggak ada lagi Mbak ya. Kita sekarang PKN. PKN Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sekarang Pak. Udah bukan lagi kalau kami dulu PPKN. Berubah. PMP, PPKN. Oh iya, kalau Bapak sendiri kan udah ada inovasi nih Pak ya dari media pembelajaran tadi. Tentunya ada didukung dengan IT jadi proyektor. Nah sejauh ini Pak, kalau kita lihat Pak ya ke belakang kan zaman corona. Iya. COVID kemarin. Betul sekali. COVID-19 di mana mau tidak mau suka tidak
suka guru-guru tuh banyak banget berinovasi pada akhirnya. Apalagi kayak anak-anak yang mengajar, guru-guru yang mengajar anak-anak kelas atas maupun kelas bawah membutuhkan selain energi juga inovasi. Pembelajaran dan pemahaman IT juga Pak ya. Iya betul, karena gimana Pak saat itu Bapak? Pada saat itu pembelajaran daring itu kan kita diwajibkan menggunakan yang namanya Zoom. Karena kan anak di rumah, sementara guru-gurunya di sekolah. Jadi mau tak mau kita pembelajarannya tetap berlangsung. Jadi di situ mau tidak mau gurunya harus bisa menggunakan IT, Mbak. Jadi menggunakan Zoom, Google Classroom itu kita gunakan. Jadi ketika pembelajaran COVID kemarin saya itu ya di sekolah menggunakan laptop, Zoom, menyapa anak-anak dan anak-anak pun menggunakan pakaian sekolah. Jadi di situ kita guru ini ya memanfaatkan IT itu sangat penting sekali pembelajarannya. Jadi buat games secara online seperti itu. Kahoot, itu bisa gunakan Kahoot untuk anak-anak. Itu sangat seru itu. Pelajarannya. Jadi gini ya, sahabat Rumba ya, udah benar-benar jauh Pak Firdy ya, dari 15 tahun ke belakang ditarik betul sekali, Mbak. Sekarang udah jauh sekali perbandingan pembelajarannya. 2006 tadi Pak ya mulai ya. 2006 itu saya masih kuliah dan saya masih mengajar. Mengajar di sekolah. Mulai ngajar lah. Private kan bahasa Inggris gitu. Jadi kalau 2006 sampai ke ini mungkin sekitaran berapa Mbak ya? 2006 tuh usia adekku. Dia sekarang udah 19 tahun kurang lebih. Iya, lebih. 19 tahun ya seperti karena 2006 itu saya ngajar satu sekolah itu, kemudian saya ngajar private, kemudian 2008 itu mulai mengajar ininya. Aku baru masuk SD loh itu Pak. 2008 ya? 2000. Saya masuk SD-nya 2007. Baru naik kelas 2008. Bapak udah ngajar. Oh ya Pak Firdy, tentu kan kita itu ada jenjang karir Pak ya. Betul sekali. Tentu Bapak kan sekarang posisinya udah di guru penggerak nih udah. Ya. Udah guru penggerak, seenggaknya satu step udah naik tangga nih ibaratnya Pak ya. Nah kalau Bapak sendiri, apakah akan menaiki tangga berikutnya? pengen jadi apa gitu? Gimana Pak dalam jenjang karirnya sendiri, cita-citanya Pak? Baik, ya mungkin kita ini kan harus ada tujuan gitu kan dalam hidup kita. Jadi saya ini mengikuti alur yang ada program apa yang dari pemerintah kita ikutin. Nggak ada program apa yang diluncurkan oleh pemerintah kita ikutin. Jangan sampai kita ketinggalan oleh zaman, ketinggalan informasi. Nah, kita harus ikuti perkembangan zaman ini. Jadi program dari pemerintah adanya guru penggerak kita ikutin sekolah ya seperti itu. Jadi ilmu kita bisa bertambah. Jadi kalau kita tertinggal dengan ilmu yang ada di WISIP pemerintah, sudah saya capek ngikutinnya. Nah, kita akan tergilas oleh zaman. Jadi apa yang dilancurkan kita apresiasi, kita ikuti. Dan kalau bisa ya bagaimana menjadi yang terbaik seperti itu. Amin. Jadi ya kita ngalir aja seperti itu. Ada niatan Pak mau jadi pengawas gitu? Pak sekolah gitu kan? Niatan. Aku kan kurang tahu Pak ya. Cuman seingat aku masih sekolah dulu, saya masih sekolah dulu, guru-guru tuh jadi guru nggak lama jadi kepala sekolah. lah gimana itu ya konsepnya gitu loh Pak, ada nggak gitu Pak? Iya gitu, kita kalau kita niat tuh kan ada yang seperti Mbak yang ada lah cita-citanya Pak ya. Jadi kita kan ada lah tingkatannya jadi kepala sekolah atau jadi pengawas nantinya. Tapi sebenarnya saya sebenarnya mau jadi dosen nih Pak. Amin ya. Sahabat Rumba bisa kita doakan Pak Firdy jadi dosen dan nanti amin. Kan seperti yang Bapak katakan, hidup itu kan kita punya cita-cita Pak. Betul sekali. Yang tadinya private, cuman 1-2 murid bertambah. Yang tadinya mungkin mengajar cuman satu kelompok umur. Sekarang udah ya ngacak aja. Kadang kelas bawah Pak ya, kadang kelas atas. Dan nggak jauh dari anak-anak tentunya Pak ya. Nanti kalau udah jadi dosen ngajar anak juga, tapi anaknya mahasiswa jadinya, bukan anak-anak lagi. Amin, Pak ya didoakan Pak tentu yang terbaik. Oh ya Pak. Ini kan Pak
tentu saat ini sahabat rumah di rumah yang lagi nonton YouTube sekarang tentunya ada yang masih kuliah pasti Pak, masih kuliah ngambil FKIP atau mungkin masih jadi honorer atau mungkin macam-macam lah. Nah, kalau Bapak nih sebagai seorang pengajar, pendidik yang insya Allah udah jadi guru penggerak, udah pokoknya di dunia pendidikan tuh kira-kira udah levelnya tuh level 2 lah ya. Kalau 3 level itu ya Pak ya. Nah, gimana nih Pak motivasinya untuk teman-teman kita? Pak yang umuran kami nih Pak mencari jati diri. Gimana Pak? Boleh Pak motivasinya Pak? Jadi untuk adik-adik semuanya, untuk yang sekarang jurusan masih kuliah atau bahkan sekarang yang mengambil program profesi atau sekarang ini kan ada yang PPG Prajabatan. Nah, kemudian saya juga pamong PPG Prajabatan. Nah, ya di situ tetap guys. Jadi tetap semangat bagaimana kita belajar menjadi guru yang baik, yang disenangi oleh anak-anak, sehingga nanti ya guru ini juga Mbak sebagai ladang pahala Mbak. Kita memberikan alhamdulillah. Jadi ilmu yang bermanfaat kita berikan, insya Allah akan kalau dia tularkan lagi jadi amal jariah untuk kita. Benar. Jadi banggalah kita jadi seorang guru, karena guru itu amal di dunia dapat, insya Allah amal di akhirat juga dapat. Benar. Jadi amalnya itu dunia akhirat nanti Pak. Seperti kan itu. Salah satu sunnah Rasul juga Pak ya, saya berdagang dan juga menjadi guru salah satunya. Betul. Karena kan berbagi ilmu yang bermanfaat tentunya ya teman-teman. Jadi nggak ada lagi istilah guru sedih. Karena dulu tuh guru gitu loh SD. Pak. Guru SD tuh dipresetin gitu loh Pak. Jadi guru sedih, guru gini, guru gitu. Semuanya sama. Sama ya. Semuanya itu semua guru tuh tetap mulia. Semuanya, apalagi guru SD Pak. Guru SD tuh menurut saya Pak ya berpengaruh sekali. Karena sejak awal sampai sekarang Pak ya, KPK, EPB itu pengajaran guru tuh masih ingat Pak. Sampai sekarang guru SD aku itu Pak. Jadi menanam benih banget Pak ya dari sekarang untuk generasi Indonesia yang lebih baik itu dari SD malah. Makanya itu sekarang ini enggak ada lagi namanya guru sedih. Enggak ada sama guru sedih. Beneran. Sedih atau nah sekarang ini kita banggalah menjadi guru SD, guru sekolah dasar. Jadi sekarang ini kan yang honor itu kan sudah diangkat, alhamdulillah sudah diangkat banyak, diangkat dari P3K yang seperti itu. Nah, makanya guru anak yang mahasiswa yang baru tamat FKIP misalnya seperti PGSD, mereka ada tes itu yang namanya PPG Prajabatan yang untuk yang sertifikasi Mbak. Jadi kalau mereka sudah lulus PPG Prajabatan, insya Allah kalau mereka langsung masuk di SD negeri ini, mereka akan sudah dapat yang namanya tunjangan sertifikasi. Nah, alhamdulillah. Makanya saya selalu dengan guru-guru mahasiswa PPG Prajabatan saya itu, saya sebagai pamongnya selalu memberikan semangat ya anak. Ya, semuanya semangat karena kita ini bukan lagi guru yang dahulu yang hanya sekarang udah banyak gaul, inovasi udah gaul lah. Udah gaul semua ya. Kadang gini Pak ya, orang-orang tuh banyak yang menilai guru SD kan mudah ngajar katanya Pak ya. Karena setelah saya juga guru Pak, guru privat. Oh, guru privat juga. Iya, guru privat, anak-anak Montessori, motorik, sensorik anak. Setelah dipikirkan Pak, memang materinya itu lebih mudah. Tapi menanamkan biar anak-anak tuh paham. Iya, itu kan. Itu Pak yang sulit Pak ya. Pak ya masih Bapak tahu banget ya. Betul sekali. Menjaga mood anak biar semangat belajar. Biar semangat lagi belajar itu ya, menjaga mood anak untuk tetap belajar itu tadi yang agak sebagai tantangan kita sebagai seorang guru Mbak ya. Jadi bagaimana anak itu tetap mood mungkin di rumahnya dia dari berangkat sekolah kalau ada anaknya sedih, kenapa kamu? Saya bangunnya kesiangan. Nah, seperti itu. Jadi aja moodnya. Ya, jadi moodnya mungkin dari rumah orang ayo cepat berburu buru-buru langsung ke sekolah. Nanya sekolah kayaknya anak itu kita hibur dulu, tanya kenapa. Nah, karena mulai anak-anak akan bercerita. Nah, jadi kita dari situ kita ajakin dulu loh untuk pemanasan atau ice breaking biar anaknya kembali fit, fokus untuk belajar. Nah, dari situ pelajaran masuk untuk anak-anaknya itu. Jadi lebih
semangat lagi. Dan juga ketika anak-anak bisa memahami dan menerapkan pembelajaran dari Bapak, suatu kebanggaan Bapak itu sangat bangga sekali. Iya, ketika anaknya dari yang tidak tahu dia jadi paham, sudah ngerti, itu sangat bangga sekali. Bisa menjelaskan lagi. Karena di kelas saya juga ada, kalau dulu itu kita ada tutor sebaya gitu. Jadi anak-anak yang paham itu kita kelompokkan, oh yang ini mengajarinya, ini yang paham ini ngajari kelompok yang ini. Jadi mereka bangga jadi tutor sebaya yang seperti itu. Benar, Pak. Oke nih Pak, terakhir nih closing statement nih Pak. Kayak apa namanya? Mungkin satu kalimat motivasi deh dari Bapak untuk teman-teman Rumba di rumah biar nggak nyerah. Soalnya di era kami ini Pak, life crisis tuh mau jadi apalah nih. Ini nggak lolos, itu nggak lolos. Nah boleh Pak, jadi sebagai closing statementnya Pak, motivasinya Pak, satu kalimat aja nih Pak, gimana? Kalau satu kalimat untuk semuanya ya tetap semangat, karena guru ini adalah sebagai amalnya untuk dunia dan akhirat. Semangat dan tetap semangat Pak ya, jangan menyerah. Iya, jangan bersedih, nggak ada lagi yang namanya guru SD. Nggak ada guru SD. Jadi teman-teman yang mau daftar jadi guru SD, guru SMP, guru SMA semuanya sama ya. Semuanya sama. Benar sekali. Oke. Sekian ya Pak ya. Baik, untuk hari ini kita udah banyak banget dapat motivasi dari seorang Pak Firdiansyah, salah satu semifinalis kita, yang kalau kita simpulkan, menjadi guru itu bukan sekedar study, bukan sekedar belajar, tapi learning. Iya Pak ya, jadi belajar dengan skill, di mana belajar bisa dipahami dan juga diterapkan. Betul sekali. Dan juga di-sharing tentunya sama teman-teman sebayanya, terutama untuk yang terdekat. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan wawancara kita bersama Pak Firdiansyah hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan salam Rumba.